Jangan sombong. Itu penting sekali. Jangan sombong. Temukan kekuatan Anda dan kelemahan Anda. Pakai kelemahan itu untuk melengkapi kekuatan Anda. Dan tentukan langkah pertama dengan hati-hati. Karena langkah terakhir kita nanti itu ditentukan oleh langkah pertama kita hari ini. This is EduTalk, educative and inspirative. Salam bahagia buat kita semua. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu istimewa, Brother Alfred Tan, karena dia semarga dengan saya. Halo, Brother Alfred, apa kabar? Pak Joni, apa kabar? Saya berterima kasih karena Brother Alfred sudah meluangkan waktu istirahat untuk memberikan pencerahan buat kita semua dalam EduTalk edisi kali ini. Nah, kita mulai dulu seperti biasa, tamu kita akan kita tanyai tentang masa kecilnya. Silakan. Saya lahir di Pemangkat, ini saya ada gambarnya. Jadi saya lahir di Pemangkat. Ini adalah kota Pemangkat di Kalimantan Barat, di Kabupaten Sambas. Anda semua pasti tahu Kabupaten Sambas. Di kota Pemangkat itu kota kecil, kota singgahan dari Singkawang menuju Sambas, ya kan? Nah, terus kota Pemangkat ini kecil sekali, tapi termasuk aman. Itu yang di belakang saya ini adalah tempat saya tinggal dulu tuh. Ini sampai saat ini masih mirip-mirip. Itu adalah toko bengkel, ban, dan serbi, greasing. Itu yang saat ini dikelola oleh adik saya. Itu kita bina waktu saya masih SMA, pertama kali kita buka bengkel itu, sampai sekarang udah kayak 30 years later on, which is today, itu masih berdiri dan tokonya ramai. Ini Jalan Merdeka, saya tinggal di Jalan Merdeka, yang sebelah sini adalah tokonya. Itu tokonya, sebelah kanan itu gudang orang lain. Nah, jadi saya sengaja siapin foto ini biar so you are able to picture what it looks like. Saya lahir tahun 1974, zodiaknya adalah Tiger. So, tahun ini adalah tahun saya, kelipatan 12, jadi Anda tahu umur saya udah tua ya. 12, 24, 36, habis itu berapa nih? Saya memilih 36 aja, tapi sebenarnya bukan 36, tapi 48. Jadi umur saya sebenarnya like in a couple of months, I'm gonna be like 48. Anak saya 2, yang satunya 18 years, yang satunya lagi almost 13. Jadi udah gede-gede semua. Jadi kalau berdiri bersama saya kayak abangnya aja gitu. Iya, mantap. Saya dari 7 bersaudara, 4 wanita, 3 laki-laki, tapi yang satunya meninggal di usia 26 di tahun 96 atau 97. Ketika saya masih tinggal di Jakarta, itu karena kecelakaan sepeda motor. Ya, turut berduka, brother. Oh, thank you. Yeah, it's been long time. Saya sekolah di Ampur. Ampur itu termasuk salah satu sekolah yang bagus di Pemangkat. Hopefully until now, I don't know, udah lama nggak keep in touch. Iya, masih. Okay, thank you. Ya, terus saya akhirnya kuliah di Pontianak, di Tanjung Pura. Saya diterima tanpa tes waktu itu, masuk jurusan matematika, pendidikan MIPA, pendidikan matematika dan IPA. Tapi saya ambil subside-nya itu adalah matematika. Nah, ini bertemu dengan Anda di situ kan. Bertemu dengan Anda di situ dan saya belajar banyak dari Anda saat itu. Adik kelas saya yang paling hebat. Oh, yang saya ingat kita selalu menggunakan bahasa Inggris di kampus gitu ya. I know, betul banget loh, betul banget. Anak matematika tapi ngomong bahasa Inggris dulu ya. Tapi itu satu hal yang nanti saya mau share, betapa pentingnya kita menjadi orang yang unik. Kalau jadi orang unik, apa yang keunikan kita itu biasanya menjadi keberhasilan kita. Dan kita kalau menoleh ke belakang, oh iya ya, untung dulu waktu di FKIP saya sering ngomong bahasa Inggris. Otherwise, I will be so hard in the United States kan, karena di sini kan komunikasinya susah kalau nggak ada bahasa Inggris kan. Yes, Inggris
Inggris yang pintar pun sampai di sini itu kan seperti kurang lah ya. Jadi ketika kita berbahasa Inggris di Indonesia mungkin dianggap lancar sekali, sampai di sini kita dianggap ya like nothing gitu kan. Apalagi kalau kita Inggrisnya kurang, tidak pernah bicara. Ya mungkin kalau untuk ngomong gitu-gitu aja bisa, tapi once you enter an office gitu kan, kita kan harus Inggrisnya nggak bisa lagi hanya komunikasi percakapan biasa. Udah harus yang intelek, udah harus yang terstruktur, susah gitu. Even saya yang sudah mengajar bahasa Inggris bertahun-tahun di Pontianak dan di Jakarta, saya ketika di sini pun mengalami like adjustment-nya itu sekitar setengah tahun untuk memperbaiki pronunciation-nya, memperbaiki sense-nya yang susah. Karena apa yang saya ucapkan terkadang mereka nggak ngerti. Padahal kita udah lancar banget, tapi sampai di sini mereka nggak paham apa yang kita omongin gitu, karena sense-nya nggak dapat gitu. I see. Kalau kita mundur sedikit ya ke belakang ya. Ya, dan kecepatan kita ya. Di Pontianak, Brother Alfred kenapa pilih matematika ya waktu itu? Sebenarnya makanya kita manusia tidak boleh menyesali apa yang sudah kita kerjakan, tapi kita memperbaiki apa yang sudah salah. Saya sebenarnya jujur, saya salah pilih jurusan. Saya itu waktu SMA itu guru-guru tuh pada kenal aku nilai matematikanya is always like 10 gitu ya, kadang 9 gitu ya. Jadi kalau ada sesekali dapat 8, mereka udah datangin saya tanyain what happened gitu kan. Tapi jadi karena aku sering dapat nilai bagus, rapotnya selalu tinggi untuk matematika, jadi mereka tawarkan, ayo ikut kalau nggak salah PMID ya. Aku lupa ya itu ya istilahnya apa. Jadi masuk kuliah tanpa tes dan kalau nggak salah nggak usah bayar gitu. Aku lupa namanya. Dia ada banyak banget di Untan. Saya juga mendapatkan fasilitas itu setahun sebelumnya karena saya kan kakak tingkatnya Brother Alfred. Hebat. Ya berarti kita sama ya. Oke. I'm so happy to hear that. Ya. Nah itu jadi kalian ditawarin. Jadi saya berpikir, oh iya, matematika saya bisa, berarti saya pasti enjoy dan pasti sukses gitu kan. Secara anak SMA yang polos gitu ya. Jadi guru-guru kan melakukan yang terbaik untuk memberikan kita yang terbaik. Tapi tanpa sadar, kita memilih jurusan yang sebenarnya nggak cocok dengan kita gitu. Saya memilih keguruan matematika. Jadi saya hanya berpikir, oh nanti kita paling hitung-hitungan. Tapi setelah masuk kuliah ternyata it's totally different. It's totally different gitu kan, sesuatu yang berbeda. Kesalahan itu ya ternyata kalau di Indonesia kan kita boleh bilang Tuhan ya. Tuhan itu baik sekali. Kedua kesalahan ini, salah jurusan sama salah fakultas itu sebenarnya yang menyelamatkan hidup saya selama di Jakarta, selama di Amerika. Karena saya kuliah matematika, otak kita kan terlatih untuk sesuatu yang ribet, sesuatu yang lebih, aku tidak mau bilang sulit karena semua hal itu sulit, tergantung kadarnya. Jadi matematika itu ruwet, ribet, dan reseh gitu kan. Jadi yang nggak ada diurusin, yang nggak ada dibikin ada, yang nggak ada dibikin ada, yang ada dibikin nggak ada gitu loh. Jadi karena terbiasa seperti itu, kita terbiasa mencari solusi di saat-saat genting. Itu tipe orang-orang matematika. Jadi kita terbiasa untuk diam sejenak dan melihat apa yang harus saya lakukan ya untuk mendapatkan pemecahannya, dan kita tidak gampang stres karena udah terbiasa stres. Keguruannya itu juga, ini tidak mau mendiskredit orang, tapi saya ditanyain, ngapain kamu kuliah keguruan? Kamu harusnya jadi ekonomi, kamu harusnya belajar ekonomi, buka usaha, atau misalnya jadi manajer di perusahaan apa gitu. Polos-polosnya diomongin orang begitu kan, termasuk bapak saya gitu kan. It's okay, itu pendapat orang, itu sifat manusia yang di Asia gitu ya. Nah, tapi ternyata setelah dilihat kemampuan saya mengajar itu bercampur dengan talenta saya suka bergaul sama orang, suka berinteraksi, sosialisasi,
Jadi dengan jiwa mengajar, saya mampu untuk mempersuade orang, memberikan nasihat, advice yang dipakai di Jakarta, di dalam pekerjaan saya, yang dipakai di Amerika, di dalam pekerjaan saya juga saat ini, dan di mana-mana tempat saya berada. Begitu orang dengar saya lulus keguruan matematika, mereka bilang, oh kamu terbiasa berbicara ya? Iya, saya bilang. Terus mereka dengar, kamu lulusan matematika, berarti kamu pintar hitung ya? Iya. Mereka langsung bilang, okay, this job is yours. Karena mereka suka orang-orang yang seperti itu. Nah, didukung oleh hal-hal lain, misalnya pengalaman kerja, kemampuan bahasa Inggrisnya, itu sangat mendukung semua itu. Tapi saya tidak lagi menyesali memilih matematika dan pendidikan. Karena itu ternyata mendukung saya di dalam hidup ini. Brother, ya. Apakah brother ada rencana untuk lanjutkan S2? Dulu ya, bahkan Tuhan tidak mengizinkan saya untuk S2 di sana. Saya pernah coba masuk untuk S2 yang diberikan oleh ITB ya, karena saya tidak punya buku matematika, yang ada buku bahasa Inggris. Waktu di interview ya, itu bilang, oh kamu tidak punya buku matematika tapi banyak buku bahasa Inggris. Oke, cukup sudah interview kita gitu, langsung dicoret namanya, nggak dikasih. Dan saya juga pernah coba untuk ya melamar ke Australia untuk studi komputer dan studi ekonomi. Semuanya lulus, Inggrisnya oke, semua bagus. Di ujung-ujung pas interview ya ada salah ngomong gitu kan. Salah ngomong itu yang tidak jadi, dan ada satu dua hal yang terjadi yang saya tahu oke, Tuhan tidak kasih gitu. Tuhan tidak kasih. Jadi saya belajar untuk kita nggak usah ngoyok, tidak usah dibawa stres. You cannot get it, you cannot get it. You can get it, you can get it. Tapi yang penting kita berupaya to the maximum. Kalau dapat, praise the Lord. Tidak dapat, yang penting kita sudah coba. Kalau belum coba, lain hal. Gitu. Sip. Brother pernah nggak ngajar di matematika selama dulu ya, berprofesi sebagai guru? Setahu saya kan brother guru bahasa Inggris ya. Pernah nggak ngajar matematika? 98% waktu saya mengajar itu bahasa Inggris. Saya mengajar presentation in English, negotiation in English, English for students, English for college students, sama English preparation. Itu banyak banget pokoknya yang berkaitan dengan specific purpose. Itu saya lebih fokus di situ. Misalnya ada orang yang mau prepare studi kemana, saya kasih kurikulumnya gitu. Saya paling suka meng-create kurikulum buat orang dan di customize kan. Itu 98% saya buat itu. Even waktu itu saya pernah buka satu kursus khusus untuk mentraining anak-anak perusahaan gitu. Bagaimana cara orang Inggrisnya yang terbata-bata, kita bantu, kita kasih PD, kasih kepercayaan diri bahwa ini proses pembelajaran, tidak usah takut, akhirnya buka PD gitu. Nah, 22% saya waktu saya jangan 2 deh ya, kayaknya kasihan banget ngomong 2. 5% waktu saya dipakai untuk mengajar matematika. Yang pertama adalah saya mengajar matematika private itu ke beberapa anak kayak SMP, SMA, SD, itu pun hanya part time gitu kan, karena saya nggak suka terikat. Nah, kalau bahasa Inggris saya suka terikat. Nah, selain itu, saya juga mengajar matematika di sekolah itu karena gurunya saya kenal itu Muhammadiyah ya Mas. Saya waktu itu di Pontianak. Kayaknya Anda juga kenal sama orangnya, cuma saya udah lupa siapa nama Bapak. Itu baik banget sama aku. Suatu hari dia kurang sehat, dia bilang, Kim, bisa nggak kita nih bantuin kami gitu. Saya udah lupa cara ngomongnya. Ngajar di tempat saya beberapa kali pak gitu kan. Saya bilang oke. Saya bilang saya mau kok. Saya nggak akan lupa bahwa saya itu orang matematika. Jadi saya gantiin dia gitu kan ya. As friendship gitu loh. As friendship. I enjoy the class gitu. Biarpun not as much as I enjoy English classes gitu aja sih. Saya masih ingat nasihat Dr. Leo Sutrisno ya, dosen kita. Oh my goodness. Iya. Dia bilang gini, kalau Anda punya kepala, itu jangan taruh di bawah, gitu, tapi tetaplah pada tempatnya.
Artinya kalau kita lulusan matematika, tunjukkanlah bahwa kita orang matematika. Gitu. Tapi kayaknya nasib kita mirip ya. Saya juga ngajar matematika itu sangat sedikit, sangat minim. Gitu. Tapi tidak masalah ya. Dari situ kita menemukan jalan hidup kita. Saya mau tahu juga ini cerita Brother Alfred di Jakarta, apa sih pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan ke kita? Setelah tamat kuliah, saya pindah ke Jakarta, tinggal bersama kakak saya di Jakarta. Saya melamar dan langsung diterima di sebuah bank. Saya bekerja di sebuah bank. Alasan paling utama saya diterima karena saya lulusan matematika. Dan saya tahu lulusan matematika itu bisa jadi di bagian aktuaria. Kita bisa bekerja di aktuaria, di insurance, jadi menghitung risk management. Tapi kalau di bank itu disukai orang karena pintar ngitung, orangnya telaten, almost zero mistake karena terbiasa dengan yang ribet-ribet begitu gitu kan. Titik komanya tuh dihitung semua, pintar bikin tabel. Ini secara umum ya, bukan berarti orang lain tidak bisa bikin tabel. Tapi secara umum yang lulusan matematika itu kan terbiasa dengan hal-hal yang ribet-ribet yang rese begitu gitu loh. Kalau orang ekonomi juga pintar sekali bikin tabel, saya tahu. Cuma ya biasa mereka dengar kata matematika, mereka cenderung oh ya ayo kita hire untuk di bidang perbankan yang khusus mengurus risk management gitu loh. Waktu diterima, saya diterima di bagian treasury untuk mengatur perputaran keuangan bank dan menghitung jumlah uang yang harus kita atur ke setiap alokasi dana gitu. Nah, terus akhirnya saya dipromosi ke risk management, ke asset management. Di posisi terakhir saya waktu itu asset and liability management itu sebelum saya pergi dari bank itu, saya kerja di situ 5 tahun, quite some time gitu kan. Terus akhirnya dari 5 tahun itu saya akhirnya melalang buana. Saya mengajarkan banyak hal. Memang orang kalau dari keguruan tidak pernah hilang darahnya dari keguruan. Saya tetap mengajar. Saya mengajar kembali, mengajar pendidikan, membuka kursus, ngajar perusahaan, ngajar ini, ngajar itu, banyak sekali lah. Banyak banget saya ngajarnya. Nah, terus sambil juga saya bekerja di insurance, life insurance, itu juga sangat membantu karena saya keguruan, jadi saya terbiasa ngajarin orang produk gitu. Bisa ngasih tahu orang produk kan mirip-mirip dengan ngajarin produk itu kan. Jadi kita terbiasa menggunakan struktur pengajaran gitu. Jadi kesalahan saya memilih bidang pendidikan matematika, kesalahan itu saya pakai sebagai kelebihan saya. Saya ambil apa yang bisa saya pakai untuk saya terapkan dalam kehidupan saya. Daripada saya berpikir, I hate it so much, why did I take it? Kalau begitu kan kita udah capek-capek 3,5 tahun, like 4 years gitu kan kuliahnya, terus kita marah-marah nggak dapat apa-apa gitu kan, akhirnya kita we did something for nothing gitu. Tapi kalau kita sudah kita merasa bahwa kita salah pilih, it's okay, itu terjadi. Nah, apa yang bisa saya lakukan dari kesalahan itu? Ya, saya pakai kemampuannya dan saya umbar-umbarkan, oh ya saya keguruan matematika, well I'm used to like doing statistics atau misalnya numbering atau apa gitu. Jadi mereka jadi suka. Ya kita umbar-umbarin hal itu, nggak apa-apa, memang kita capable-nya di situ, memang kita expert-nya di situ, ya it's okay. Kalau Anda lulusan misalnya graphic design, tapi Anda merasa bahwa kayaknya jurusan itu saya nggak begitu penting gitu kan, saya nyesel ngambil, sekarang pada saya kerja di manajemen, ya nggak apa-apa. Kamu bisa bilang bahwa, oh saya lulusan graphic design, saya orang terbiasa membuat ini. Aplikasikan di dalam pekerjaan Anda, di dalam bidang-bidang yang cocok, gitu aja sih. Jangan dianggap sebagai batu sandungan. Lalu sekarang kita lompat ke Amerika ini. Nah ini sudah berapa lama ya di Amerika ya? Kayaknya sekitar 8 tahun. Oke. Ceritain dong pencerahan apa yang didapatkan selama di Amerika buat kita orang-orang Indonesia yang ingin juga sukses di Amerika. Silakan, brother. Karena tahun pertama itu struggle dalam bahasa. Bukan berarti tidak bisa komunikasi. Komunikasi kita lancar banget. Tapi karena saya masuk ke dalam sebuah perusahaan, berarti level Inggris saya nggak boleh lagi level yang untuk daily conversation. Nggak bisa gitu.
Jadi pada saat di perusahaan itu saya mengalami banyak sandungan di dalam hal memahami hal-hal tertentu yang mereka pakai. Saya nggak ngerti apa ya artinya gitu loh. Katanya sama tapi dipraktekin secara berbeda karena sainsnya kan kayak kita misalnya ngomong bahasa Jakarta gitu ya. Dengan bahasa Indonesia kan bukan beda sekali sainsnya. Terus ketika orang bule ngomong berbahasa Indonesia, kalau sainsnya nggak ketemu kan juga kedengaran aneh kan? I see. Aneh sekali. Sulit untuk diungkapkan, tapi ketika kita ngomong mereka bilang I'm sorry, say that again gitu. Ketika mereka ngomong say that again, saya udah tahu saya salah ngomong gitu. Jadi banyak hal yang saya pelajari dalam setengah tahun pertama. Ketika mereka ngomong, saya paham kata-katanya, semuanya saya tahu kata-katanya dan saya tangkap. Tapi maksud utama dia apa ini saya nggak paham karena sense-nya nggak dapat. Itu setengah tahun pertama. Padahal secara umum saya sudah merasa Inggris saya mampu gitu. Dulu IELTS saya kan 8 itu kan termasuk tinggi sekali kan. Iya. Sudah luar biasa itu. Dari situ saya belajar bahwa manusia tidak boleh sombong. Manusia itu harus tetap rendah hati karena hari ini kita di atas, we don't know. 1 jam lagi kita bisa di bawah. Kita nggak tahu. Jadi ketika saya mengalami batu sandungan seperti itu, saya berpikir, iya ya, ternyata apa yang saya anggap udah bagus, belum tentu bagus di tempat lain. Jadi banyak hal yang saya belajar di setengah tahun pertama itu, kulturnya segala macam. Akhirnya ya sekarang udah bisa, gitu. Kita udah bisa bikin joke. Kan ada orang pernah bilang kan, kalau kamu Inggrisnya sudah bisa bikin joke, berarti kamu sudah benar-benar bisa berbahasa Inggris. Kalau belum bisa bikin candaan atau apa, orang kamu ngomong bulenya nggak ketawa, berarti Inggrisnya belum gitu. Ada yang bilang seperti itu ya. Oke. Nah, itu setengah tahun pertama. Tapi kalau saya lihat banyak sekali perbedaan budayanya yang ada yang benar, yang seperti kita sangka-sangka waktu kita masih tinggal di Indonesia. Tapi banyak sekali image orang di sini yang keliru ditanggapi oleh orang-orang di Indonesia. Yang menurut saya sebenarnya, oh really? It's not really that bad gitu kan. Sebenarnya banyak seperti itu. Brother, kita orang Indonesia yang ada di California itu jumlahnya banyak tidak? Banyak, tapi jangan tanya saya berapa orang ya. Kalau Joni mungkin tahu gitu kan, di Pontianak berapa orang, karena saya tahu I know you like those kind of thing. Geografi itu adalah satu hal yang paling saya takut, tapi makanya saya bilang Tuhan itu selalu kirim di tempat Anda yang tidak suka. Saya tidak suka geografi. Sekarang saya end up di mana tahu nggak? Saya end up menjadi salah satu travel advisor di perusahaan kita. Jadi kita menjadi kayak travel agent, tapi kita mengurus international travel. Jadi semua perjalanan di dunia ini kita aturin. Jadi kan harus ngerti geografi ya. Iya. Jadi dan harus mengerti peta. Peta buta saya kan dulu nilainya 4. Karena kasihan sama saya gurunya kasih 7. Tapi sekarang kalau ditanyain peta ya saya bisa tunjuk di mana aja gitu. Orang yang mencintai geografi cenderung mencintai negaranya, cenderung mencintai persahabatan, cenderung mencintai dirinya sendiri juga, dan cenderung mencintai kedamaian. Karena pertama saya bakalan cocok dengan Anda, Joni. Oh ya? Iya. Tiap hari ya ngomongin politik, ngomongin sejarah, geografi, hal-hal begitu. Saya bilang, oke, Anda cocok dengan teman saya di Indo. Boleh nanti satu waktu kita podcast itu. Masih bisa berbahasa Indonesia? Bisa. Oh bisa ya. Di Amerika sekolah di mana sekarang? Kalau di Indonesia itu kan ada sekolah negeri juga kan. Di sini kalau negeri itu namanya public school. Istilahnya di sini bukan state school, namanya public school, itu artinya negeri. Jadi kalau di sini hampir semua orang itu ke public school karena nilai public school itu setara dengan private school gitu loh. Swasta dengan negeri itu kualitasnya mirip. Bedanya paling di swasta itu kamu dapat bahasa apa, bisa ada pelajaran agama atau apa gitu kan. Tapi basically you also can get that from your church gitu, atau dari temple atau di mana. Jadi orang-orang hampir semua ke public school karena free, dan di setiap kota itu ada public schoolnya.
Kalau misalnya Anda tinggal di kecamatan mungkin di sini kotanya gitu ya, misalnya kan kecamatan. Di kecamatan Pemangkat gitu ya, ada satu sekolah negeri di situ. Di kecamatan apa ada satu negeri. Anda tidak boleh ke sekolah negeri kota lain karena Anda harus berbakti berkota Anda. Itu kalau di Amerika. Jadi kalau misalnya saya tinggal di kota, saya di Kabupaten LA, Los Angeles, tapi kotanya kota Alhambra. Jadi kalau saya tinggal di Alhambra, saya harus sekolahnya di Alhambra, tidak boleh keluar kota. Karena Anda milik kota itu, membangun kota itu makanya sistemnya bagus sekali. Jadi sistemnya sangat jelas sehingga kotanya itu terbangun. Jadi orang nggak lari ke kota lain. Ya, I see. Baik, untuk Indonesia, Brother, 2045 kan kita 100 tahun merdeka ya. Apa harapan Brother untuk Indonesia Emas 2045 nanti? Silakan. Saya berharap Indonesia itu bangsanya ya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati dan mencintai pahlawannya dan negaranya, bukan mencintai diri sendiri dan bukan mencintai tanahnya doang. Jadi sebaiknya bangsa Indonesia itu fokus untuk melihat kelebihan orang lain daripada kelemahan orang lain, dan jangan terlalu self-oriented, lebih banyak ke arah social-oriented, dan selalu respect pada orang lain, melihat perbedaan dengan baik, kurangin mencari perbedaan, lebih banyak mengatur sistem untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan. Itu yang saya lihat, baru kita bisa kuat. Jadi kalau aku lihat, bangsa Indonesia saat ini kan tidak begitu, ya saya tidak mau ngomong tidak begitu respect, tidak begitu fokus mencintai pahlawan bangsanya sendiri gitu kan. Coba dites ya, anak-anak murid Anda, apakah ada nggak satu orang pun di kelas yang memiliki idol pahlawan bangsa Indonesia? Itu mungkin tidak ada. Kalaupun ada mungkin Superman gitu ya, atau mungkin ya nama-nama artis, actor atau siapa gitu. Tapi apakah ada yang benar-benar bilang, oh I like this warrior, saya suka ini, suka itu gitu. Dan orang itu bisa dia ceritakan dengan api bernyala-nyala. Nah, itu adalah calon bangsa Indonesia yang baik dan benar kalau menurut aku. Siap. Baru kita bisa maju. Nanti akan saya tes. Saya udah lama nggak tes yang begini-beginian. Lupa juga ya. Benar-benar. Jadi patriotisme, nasionalisme itu memang berasal dari idola hidup kita. Kalau saya dari kecil itu selalu mengidolakan Bung Karno. Kalau Brother Alfred, siapa? Kenapa kita punya banyak kesamaan ya? Oh iya kah? Saya selalu nasionalis. Saya selalu ikut upacara bendera, saya menjadi paskibra, saya menjadi ini, menjadi itu, dan saya selalu menjunjung tinggi nama negara kita, bangsa kita. Dan people ask me, why? Saya bilang, kalau kita tidak seperti itu, siapa yang akan melakukan hal itu? Dan saya selalu suka sama Soekarno. Kenapa? Soekarno itu sangat decisive, orang yang decisive, berani memutuskan. Dialah pelopor bangsa kita. Dan dia memiliki sifat yang sangat impulsif dan idenya banyak, dan dia juga yang banyak membuat perkara-perkara baru dalam bangsa kita, dan jiwanya itu sangat selfless, tidak selfish. Orangnya itu sangat selfless dan orangnya itu memikirkan ke depan buat orang lain, berbangsa ini. Itu yang saya suka. Brother, saya akan minta satu kalimat inspiratif untuk pencerahan kita semua dari Brother Alfred. Silakan, sebagai penutup podcast kita. Kalau dalam kehidupan saya sih, yang saya benar-benar belajar banyak hal dan menurut saya penting untuk setiap dari kita, termasuk aku, dan masih belajar juga. Mungkin yang saya boleh bilang adalah, jangan sombong. Itu penting sekali. Jangan sombong, temukan kekuatan Anda dan kelemahan Anda. Pakai kelemahan itu
untuk melengkapi kekuatan Anda. Dan tentukan langkah pertama dengan hati-hati, karena langkah terakhir kita nanti itu ditentukan oleh langkah pertama kita hari ini. Itu aja sih. Oke, luar biasa. Hari ini yang kita miliki karena kemarin, dan esok kita tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Ada rencana kapan kembali ke Indonesia? Nanti pada saat bahas geografi saya udah bagus ya. Oh ya. Baik, brother, ini sudah tengah malam ya di Right, 11:45. California. Salam buat keluarga besar semua di sana. Sehat selalu dan Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Amin. Bye-bye. See you again.